Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Dewi dan di sini saya akan memaparkan mengenai hasil proposal skripsi dengan judul Analisis Pengembangan Bisnis UMKM Basoloko dengan Pendekatan Bisnis Model Kanvas. Jadi Basoloko ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang didirikan pada tahun 2018 di Bandung oleh Ibu Karina. Jadi pada awalnya Basoloko ini merupakan sebuah bisnis rumahan yang hanya menjual produk-produknya ke orang-orang terdekatnya menggunakan strategi word of mouth. Namun seiring berjalannya waktu, pada awal tahun 2021, Basoloko ini sudah mulai menjajak toko offline untuk menjualkan produknya dan menciptakan sebuah rumah makan atau warung bakso. Nah, produk-produk yang dijual Basoloko ini diantaranya bakso loko spesial, bakso loko komplit, bakso rujak setan, dan bakso malang loko. Jadi bakso loko ini merupakan sebuah bakso kampung yang mempunyai ciri khas pada bumbu pedasnya. Lalu selanjutnya latar belakang penelitian ini adalah jadi bisnis modal kanvas ini dapat membantu para UMKM untuk dapat memahami mengenai keseluruhan proses dan sumber daya yang diperlukan agar dapat mengantarkan nilai kepada para pelanggannya. Lalu, Pak UMKM ini dapat mengevaluasi serta memberikan inovasi yang baru terhadap komponen model bisnisnya agar dapat berjalan dengan baik, efisien, dan efektif melalui analisis SWOT pada setiap komponen. Lalu dengan adanya model bisnis ini pun dapat memudahkan para UMKM untuk melakukan pengambilan keputusan. Selain itu juga UMKM dapat menggunakannya dalam menguji pasar untuk digunakan sebagai pengembangan bisnis. Maka dari itu UMKM ini sangat memerlukan rancangan model bisnis yang baik dan tepat sehingga dapat terus berkembang dan bersaing dengan kompetitor lainnya. Lalu berdasarkan latar belakang tersebut, jadi UMKM Basoloko ini memiliki permasalahan di mana belum memiliki model bisnis yang sesuai dan efektif dan efisien bagi berjalannya bisnis UMKM tersebut. Maka dari itu, masalahnya adalah bagaimana gambaran model bisnis Basoloko saat ini jika ditinjau melalui pendekatan bisnis model kanvas. Lalu bagaimana model bisnis baru yang sesuai dan direkomendasikan untuk diterapkan di Basoloko dengan pendekatan bisnis model kanvas. Selain itu terdapat tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model bisnis UMKM Basoloko saat ini dan untuk merekomendasikan model bisnis yang baru pada UMKM Basoloko dengan pendekatan bisnis model kanvas. Lalu, terdapat manfaat penelitian di mana pada aspek teoritisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penelitian selanjutnya untuk dapat menjadi referensi di bidang strategi bisnis UMKM dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas sebagai alat untuk melakukan analisis. Lalu untuk aspek praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi UMKM Basoloko untuk mengambil keputusan dan menjalankan strategi bisnisnya, lalu juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Basoloko, lalu dapat membuat UMKM Basoloko ini lebih mudah untuk memahami permasalahan sehingga tidak ada kendala dalam melakukan strategi bisnis untuk kedepannya dan juga dapat berkembang dan bersaing dengan kompetitor lainnya. Lalu selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka, di mana di sini terdapat teori-teori yang terkait dengan penelitian. Yang pertama usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Jadi UMKM ini dilansir dari World Bank mengklasifikasikan UMKM menjadi 3 jenis menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimilikinya. Yang pertama untuk usaha mikro sendiri ini jumlah karyawannya di bawah 10 orang dan aset pendapatan setahunnya itu di bawah $100.000 dan untuk pemilikan asetnya juga di bawah $100.000. Dan untuk usaha kecil jumlah karyawannya di bawah 30 orang, lalu untuk pendapatan setahunnya itu di bawah $3 juta dan untuk kepemilikan asetnya di bawah $3 juta. Lalu untuk usaha menengah, jumlah karyawannya maksimal 300 orang dan pendapatan setahunnya sebesar $15 juta dan kepemilikan asetnya itu mencapai $15 juta. Lalu untuk pengembangan usaha, terdapat definisi pengembangan usaha menurut Mulyadi Niti Susantro pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pengembangan usaha adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan, dan bantuan berkekuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah usaha. Lalu selanjutnya terdapat model bisnis. Yang pertama ini menurut Osterwalder dan Wigner pada tahun 2017. Jadi model bisnis ini merupakan sebuah penggambaran dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi ini menciptakan, memberikan, dan menangkap sebuah nilai. Lalu terdapat menurut Whelan and Hanger dalam French Royan pada tahun 2014 menjelaskan bahwa model bisnis ini adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan tersebut beroperasi.
Lalu selanjutnya ada bisnis model kanvas. Jadi model bisnis kanvas menurut Asawada dan Wigner pada tahun 2012 ini adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan merancang model bisnis di sebuah perusahaan. Bisnis model kanvas ini memiliki 9 blok kanvas, diantaranya yang pertama customer segment. Jadi customer segment ini merupakan segmentasi konsumen yang ingin dicapai atau yang ingin dituju oleh sebuah perusahaan dalam menjalani sebuah model bisnisnya. Lalu terdapat customer relationship, di mana bagaimana sebuah perusahaan ini menciptakan sebuah hubungan dengan pelanggan si customer segment tersebut. Lalu untuk channel adalah sebuah wadah bagaimana untuk menciptakan sebuah customer relationship dari sebuah perusahaan untuk menjalani model bisnisnya. Lalu untuk value proposition adalah sebuah nilai yang dimiliki oleh perusahaan yang diberikan kepada para pelanggannya dalam menjalankan sebuah model bisnis. Lalu untuk key activities adalah sebuah aktivitas-aktivitas kunci yang mendukung berjalannya sebuah model bisnis di sebuah perusahaan. Lalu key research adalah aset-aset penting atau aset-aset kunci yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam menjalani model bisnisnya tersebut. Lalu untuk key partners adalah partner-partner kunci yang dimiliki yang dimiliki sebuah perusahaan untuk dapat menunjang keberlangsungan proses model bisnis yang dijalaninya. Lalu untuk revenue stream ini adalah aliran uang yang didapatkan oleh sebuah perusahaan dari menjalankan model bisnis tersebut. Lalu untuk cost structure adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menjalani model bisnis tersebut. Lalu selanjutnya ada SWOT. SWOT ini yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Jadi SWOT ini merupakan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Lalu untuk weakness adalah kelemahan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Lalu terdapat opportunity atau peluang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dari eksternal. Lalu untuk threat adalah ancaman dari luar perusahaan. Dalam SWOT ini lalu terdapat matriks SWOT, di mana menurut Rangkuti pada tahun 2014 ini dari hasil kolaborasi keempat unsur pada matriks SWOT ini akan masukkan yang pertama strategi SO atau Strength and Opportunity, di mana strategi ini dibuat dalam memanfaatkan semua kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya yang ada pada perusahaan. Lalu selanjutnya ada strategi ST atau Strength and Threat, yaitu strategi ini untuk mengatasi ancaman dari luar perusahaan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu untuk strategi Weakness and Opportunity ini, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang dilakukan dengan meminimalkan kelemahan. Lalu untuk strategi Weakness and Threat ini untuk menciptakan sebuah strategi di mana meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman-ancaman yang ada. Lalu selanjutnya terdapat kerangka pemikiran di mana untuk grand teorinya sendiri yaitu strategi pengembangan bisnis, lalu middle range teorinya itu model bisnis, lalu applied theory, bisnis model kanvas, dan terdapat 9 blok bisnis model kanvas itu sendiri, lalu terdapat analisis SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, lalu dihasilkanlah bisnis model kanvas baru untuk direkomendasikan kepada UMKM bahasa lokal. Lalu selanjutnya bab 3 metode penelitian. Jadi jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, untuk karakteristik penelitian itu sendiri, yaitu pertama metode kualitatif, lalu tujuannya ini deskriptif dan eksploratif. Lalu untuk tipe penyelidikan itu sendiri, yaitu case study, dan untuk unit analisisnya ada organisasi, dan untuk waktu pelaksanaannya itu berdasarkan cross-sectional, dan di sini peneliti terlibat langsung. Lalu setelah itu terdapat operasionalisasi variabel, di mana variabel yang digunakan ini adalah 9 blok kanvas dari bisnis model kanvas. Yaitu untuk si variabelnya ini adalah para si blok bisnis model kanvas sendiri itu. Jadi yang pertama itu ada customer segment, di mana indikator ini untuk mengetahui segmen pelanggan dari perusahaan, lalu untuk mengetahui pelanggan yang paling utama bagi perusahaan, lalu untuk value proposition ini untuk mengetahui value yang diberikan kepada pelanggan, dan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan yang dipenuhi oleh perusahaan. Lalu untuk channel sendiri ini indikatornya untuk mengetahui saluran yang digunakan perusahaan untuk menjangkau pelanggan. Selanjutnya untuk customer relationship, indikatornya adalah untuk mengetahui jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan pelanggan, lalu bagaimana cara mempertahankan pelanggan. Dan untuk revenue stream ini indikatornya untuk mengetahui sumber pendapatan perusahaan
Dan untuk key research-nya untuk mengetahui sumber daya yang digunakan oleh perusahaan, lalu untuk key activities-nya untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan kepuasan pelanggan, dan aktivitas apa yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Lalu untuk key partnership ini untuk mengetahui mitra utama yang dimiliki oleh perusahaan dan pemasok utama yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu untuk cost structure untuk mengetahui biaya terpenting yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sebelumnya setelah melakukan, pertanyaan mengenai variabel dari 9 bisnis model kanvas ini, dilakukan penelitian terhadap, SWOT-nya, di mana di sini dipertanyakan kembali mengenai, dari tiap subvariabel. Contohnya seperti pada subvariabel customer segment itu ditanyakan bagaimana penerapan segmentasi yang dilakukan oleh Basoloko dibandingkan dengan yang dilakukan kompetitor. Itu untuk mengetahui mengenai strength, weakness, opportunity, and threat-nya dari si bisnis model kanvas yang telah diterapkan. Lalu selanjutnya terhadap tahapan penelitian, yaitu di sini pertama mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan data, di mana data primer dan data sekunder. Jadi di data primer ini didapatkan dari wawancara dan observasi langsung, lalu data sekunder didapatkan dari data-data internal maupun data pendukung pada penelitian ini. Lalu selanjutnya dilakukan analisis dan pengolahan data, lalu analisis bisnis model, lalu analisis SWOT, dan setelah itu didapatkan bisnis model kanvas yang baru yang direkomendasikan kepada UMKM lokal, lalu ditarik kesimpulan dan saran. Lalu selanjutnya, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka tidak ada populasi dan sampel, maka adanya situasi sosial, di mana situasi sosial ini ada place atau tempat, ada aktor atau orang, lalu ada activity atau aktivitas. Di mana place atau tempatnya ini bertempat di Bandung, lalu di Bandung di tempat Basoloko itu sendiri, lalu untuk aktor atau orangnya ini adalah pemilik dari usaha UMKM Basoloko ini, dan untuk aktivitasnya ini untuk mengetahui bisnis model yang telah dijalani oleh UMKM Basoloko dan untuk merekomendasikan bisnis model baru pada UMKM Basoloko. Lalu untuk pengumpulan data dan sumber data, jadi pengumpulan data penelitian ini melalui metode wawancara terhadap narasumber terkait, lalu dilakukan pengamatan atau observasi langsung. Selain itu juga dilakukan dokumentasi untuk memenuhi hasil yang didapatkan. Lalu untuk sumber data ini didapatkan dari informasi internal maupun eksternal bisnis Basoloko serta data-data pendukung lain yang didapatkan dari hasil studi literatur mengenai teori-teori terkait yang mendukung. Lalu terdapat uji validitas dan reliabilitas, di mana dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data ini menggunakan teknik triangulasi, di mana teknik triangulasi ini melakukan mengecek atau memvalidasi data kepada narasumber lain selain narasumber sebelumnya untuk memvalidasi data atau membenarkan data mengenai hasil yang telah didapatkan dari wawancara kepada narasumber sebelumnya. Jadi apakah hasil wawancara tersebut atau hasil observasi tersebut sesuai atau tidak. Namun jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada narasumber terkait. Lalu selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama ada data reduction atau reduksi data, di mana di sini melakukan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, dan di sini juga langsung mengunjungi kepada narasumber dan tempat produksi dari UMKM Basoloko tersebut. Lalu untuk data display atau penyajian data, di sini penyajian data ini dilakukan dengan berbentuk uraian singkat. Setelah tahap reduksi data itu, dilakukan penyajian data berupa hasil informasi tentang model bisnis yang digunakan Basoloko menggunakan bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 elemen tersebut, dan dianalisis menggunakan SWOT untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan, serta untuk mengetahui peluang dan ancamannya. Lalu untuk conclusion drawing atau verification, di mana pada penelitian ini penarikan kesimpulan akan dilakukan untuk perbandingan bisnis model kanvas yang sudah diterapkan oleh perusahaan dengan menggunakan evaluasi menggunakan SWOT ke 9 blok kanvas tersebut. Lalu setelah itu akan ditemukan berupa rancangan bisnis model kanvas yang baru untuk direkomendasikan kepada perusahaan untuk dapat mengembangkan bisnis UMKM tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan mengenai hasil dari draft proposal skripsi dengan judul analisis pengembangan bisnis UMKM Basoloko dengan pendekatan bisnis model kanvas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.